Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Ahmad Al-Fauzan, NIM 1291939. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester dengan judul yang saya ambil adalah rancangan usaha budidaya kerapu lumpur dalam keramba jaring apung atau KJA. Untuk outline-nya yang akan dibahas pada presentasi ini ada pendahuluan, gambaran umum usaha, kemudian ada komoditas yang dikembangkan, kemudian ada BMC atau Business Model Canvas, kemudian ada analisis usaha, kemudian kesimpulan. Oke, selanjutnya adalah pendahuluan. Hal yang melatar belakangnya pemilihan usaha ini karena ikan kerapu lumpur itu sendiri. Kenapa ikan kerapu lumpur? Karena merupakan salah satu komoditi ekspor non migas yang cukup potensial untuk dikembangkan. Nah, di masa depan, pasokan hasil ikan diharapkan bukan dari penangkapan lagi, namun melalui budidaya sesuai dengan FAO gitu kan, yang mengatakan bahwa budidayanya harus berkelanjutan yang mementingkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, sistem KJA dipilih atau sistem keramba jaring apung dipilih untuk budidaya kerapu lumpur yang berkelanjutan. Sistem ini dipilih dikarenakan pertama ada hematnya lahan, terus produktivitasnya tinggi, jumlah dan mutu air selalu memadai, dan tidak perlu melakukan pengolahan tanah. Selanjutnya masih di pendahuluan, namun dari tadi itu timbul rumusan masalah gitu. Yang pertama ada bagaimana rancangan usaha budidaya ikan kerapu lumpur menggunakan sistem KJA. Terus bagaimana strategi pemasaran agar budidaya ikan kerapu lumpur menggunakan sistem KJA ini berkelanjutan. Dari rumusan masalah tersebut menimbulkan tujuan yang ingin kita bahas di presentasi ini. Itu yang pertama, untuk menentukan rancangan usaha budidaya ikan kerapu lumpur menggunakan sistem KJA, dan kedua, menentukan strategi pemasaran agar KJA ini tetap berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita memasuki tahap gambaran umum usaha. Oke, bisa dilihat pada PPT tersebut terdapat diagram alir dan desainnya. Nah, yang pertama untuk diagram alir rancangan usaha ini, pertama kita melakukan pemilihan lokasi gitu. Pemilihan lokasi ini sangat menentukan agar produktivitas kita bakal baik gitu. Jadi ada seperti kualitas air yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Apabila pemilihan lokasi sudah tepat gitu, kita bisa melakukan pembuatan teknologi itu sendiri. Pembuatan teknologi ini sebenarnya terbagi menjadi tiga itu. Buat desain dari teknologinya itu seperti yang pada di PPT itu sistem keramba jaring apung. Jadi yang dibuat itu pertama itu pembuatan rakitnya ini dibuat pakai kayu, terus sama pembuatan kerambanya yang kain jaring-jaringnya itu. Terus tahap ketiganya merupakan pemasangan keramba terhadap rakit gitu. Nah, kalau misalnya sistem KJA ini sudah dibuat atau sudah jadi, kita bisa melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit ini yang kita gunakan ikan kerapu lumpur gitu. Kemudian selanjutnya setelah bibit itu kita pilih, kita bisa cara dapetin bibit itu, cara mendapatkan benihnya. Nah, itu sebenarnya bisa dua cara gitu, bisa lewat pembelian atau juga bisa langsung penangkapan gitu. Apabila pembelian kan biasanya udah termasuk sama penanganan gitu kan ya. Nah, sedangkan yang dibahas di sini kita lebih kayak gimana cara dapetin benihnya. Jadi kita langsung ambil dari sumbernya langsung gitu. Nah, karena kita ngambil dari sumbernya, kita perlu ada penanganan hasil tangkapan benih itu loh. Ya, jadi sebelum masuk ke sistem keramba jaring apung, kita perlu adanya si ikan yang telah kita dapatkan ini kita rendam dulu agar tidak terinfeksi. Jadi kita berikan disinfektan ataupun segalanya yang mengurangi resiko kerusakan benih itu sendiri. Nah, setelah apabila benihnya sudah kita tangani, kita bisa lakukan penebaran benih gitu. Penebaran benih itu
maksudnya adalah menyebarkan benih ke dalam sistem keramba jaring apung. Kalau udah, nanti kita beri pakan, kita kasih makan itu sesuai dengan dosisnya dan teratur gitu. Kalau udah, kita jangan lupa juga perawatan untuk rakit dan keramba, karena biasanya ada sisa-sisa makanan. Nah, itu perlu dibersihkan biar tidak timbul penyakit. Selain itu, kita juga perlu pengendalian penyakit. Kenapa pengendalian penyakit? Karena kalau misalnya pada mati kan kita bakal rugi gitu kan, bakal gagal panen. Nah, pengendalian penyakit bisa dilakukan pencegahan ataupun pas udah terkenanya gitu. Kalau pencegahan kayak vitamin, pemberian vitamin. Kalau penyakit kayaknya harus dipisahkan juga sih, itu biar tidak mengganggu yang lain. Selanjutnya itu adalah panen. Panennya itu kira-kira sekitar 5-7 bulan itu udah bisa dipanen. Nah, setelah kita melakukan proses pemanenan yang sudah diperoleh, kita bisa mempersiapkan nih hasil panen kita, dan dipastikan bahwa hasil panennya itu dalam kondisi sehat gitu. Nah, karena kita udah di tahap pemasaran, pasti tentunya kita perlu adanya pengemasan. Nah, pengemasan ini disesuaikan dengan jarak dan distribusi dan jenis transportasi yang digunakan menyalurkan ikan. Terus kemudian ikan didistribusikan sesuai pesanan konsumen dengan target pasar untuk distributor ikan kerapu dan juga konsumen ikan kerapu. Selanjutnya kita memasuki tahapan komoditas yang dikembangkan gitu. Seperti yang kita bahas di awal, komoditas yang kita kembangkan itu adalah ikan kerapu lumpur. Dengan biasanya dia habitatnya berada di rawa-rawa, muara atau estuari ataupun lumpur itu sendiri. Nah, biasanya kalau ikan kerapu ini masih muda, hidupnya di sekitaran kedalaman 0,3 sampai 5. Kalau misalnya udah dewasa, biasanya dia akan makin dalam lagi gitu. Nah, kira-kira gimana sih buat pembesarannya? Sebenarnya kita sudah bahas tadi di tahapan sebelumnya. Itu kurang lebih, pertama kan kalau kita udah dapetin ikan kerapu lumpur, kita ini dulu tangani hasil tangkapan benih tersebut. Jadi seperti dimasukin ke dalam air yang terpisah sebelum KJA yang sudah diberikan disinfektan gitu. Nah, kemudian penebaran benih di mana ditebarkan benihnya ke dalam teknologi yang kita sudah buat, itu sistem keramba jaring apung. Nah, selanjutnya itu bisa kita pemberian pakan secara rutin, dosisnya disesuaikan dengan ukurannya, kemudian kayak jangan sampai kelewat gitu, soalnya bakal menurunkan imunitas dari ikan kerapu sendiri, sehingga itu berhubungan banget sama penyakit gitu kan. Jadi pengendalian penyakit ini sangat penting karena ada banyak sih penyakit. Terus buat pengendaliannya berbeda-beda gitu, disesuaikan dengan penyakit apa yang dia sesuaikan. Makanya perlu ada pencegahan agar tidak terjadi penyakit. Oke, selanjutnya adalah gimana sih biar ikan tersebut tetap baik gitu kan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu karena ada lokasi ya, pemilihan lokasi itu penting. Makanya dalam pemilihan lokasi kualitas air laut harus diperhatikan. Nah, berikut itu ada parameter sesuai dengan PPT. Jadi kayak kalau misalnya memenuhi syarat ini, bakalan nanti hasilnya akan baik gitu. Jadi sehat, ikannya pada sehat, terus juga bisa bagus lah buat ikan kerapu lumpur itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bisnis model kanvasnya. Nah, pertama kita mungkin bahas dari value proposition gitu ya. Jadi apa sih value-nya dari usaha kita ini? Yang pertama, kita ini ikan kerapu yang memiliki ikan kerapu yang sehat dan terjamin kualitasnya. Terus yang kedua itu bisa custom ukuran ikan kerapu. Jadi misal mau ikan kerapunya yang kecil-kecil, berarti kan nanti ikannya banyak gitu kan kalau kecil-kecil, atau mau yang langsung besar gitu. Jadi disesuaikan sama beratnya aja nanti paling gitu. Terus yang ketiga itu
tentunya pengemasan dan pengiriman yang baik, karena pengemasan ini sangat penting ya, karena ikannya bakal tidak sehat atau tidak terjamin kualitasnya apabila pengemasannya tidak baik. Jadi ini salah satu value dari usaha kita. Selanjutnya itu mungkin aku bahas mengenai alur key activity gitu kan. Key activity-nya kita mulai dari tahap produksi yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan, dari pembinaan lokasi, pembuatan teknologi, pembibitan, dan pemeliharaan, dan sampai panen gitu. Nah, sedangkan untuk pemasaran jadi lebih kayak kita memasarkan produk hasil kita melalui website yang kita buat nantinya gitu. Terus yang terakhir itu ada monitoring juga. Monitoring ini bertujuan agar tahapan produksi dan tahapan pemasaran ini berjalan sesuai dengan prosedur gitu dan biar aman gitu. Mungkin selanjutnya kita bahas mengenai key resource-nya atau sumber dayanya gitu. Pertama itu terbagi menjadi dua, itu kan ada parameter fisik atau fisikal, atau yang satu laginya adalah parameter manusianya. Nah, parameter fisik ini lebih kayak lokasi keramba jaring apungnya, terus jadi lokasi yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Kemudian ada peralatan produksi yang tujuannya itu mempersiapkan sarana prasarananya gitu. Sedangkan untuk parameter manusia dalam usaha kami membutuhkan 5, setidaknya minimal 5. Yang pertama itu ada manajer keuangan. Ini tujuannya, tugas pokoknya untuk mengatur keuangan, kayak berhubungan dengan investor atau terus mengaturan harus pengembalian modal. Terus mungkin selanjutnya butuh manajer produksi, ini lebih kayak mengawasi alur produksi gitu kan. Terus ada manajer pemasaran, itu lebih kayak memasarkan hasil produksi kita gitu, kayak mengatur supply and demand produknya gitu. Terus selanjutnya ada manajer operasional, itu berfokus untuk sarana dan prasarananya. Dan yang terakhir mungkin kita pasti butuhnya tenaga kerja langsung, karena kan yang secara harian perlu ada yang mengurusin treatment dari ikan kerapu lumpur itu sendiri. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas mengenai customer relationship-nya gitu. Oke, yang pertama ada call center. Jadi call center ini fokusnya adalah gimana sih konsumen bisa menghubungi kita kalau lagi terdesak, misal kayak ingin protes ataupun ada hal-hal lain gitu, bisa menghubungi call center kami. Kemudian kami sediakan penilaian gitu di website kami yang akan dibuat, itu namanya gokerapu.com. Nanti di sana ada penilaian. Jadi apabila ingin memberi saran atau kritik dan lain-lainnya bisa melalui website kami, sehingga kami akan juga memberikan informasi dari penilaian konsumen lainnya gitu. Terus kemudian untuk mempertahankan adanya konsumen ini, kita perlu adanya diskon gitu kan. Diskon ya untuk menarik minat mereka, karena diskon ini bisa salah satu untuk mempertahankan konsumen itu sendiri. Diskon ini bisa berlangsung ketika hari-hari besar atau ada hari-hari khusus gitu. Nah, kemudian untuk kita agar konsumen kita bisa growth juga, kita harus keberlanjutan komunikasi. Di sini kan biasanya kalau misalnya konsumennya memberikan penilaian positif, pasti pengen tahu kan kayak produk-produk kita terus apa gitu. Kita bisa ngasih tahu juga produk kita secara langsung ke mereka. Selain itu juga kita juga bisa memberikan tawaran seperti member get member, jadi mereka dapat sedikit keuntungan gitu apabila melakukan itu. Nah, mungkin selanjutnya kita bahas mengenai channel. Oke, channel itu lebih arah salurannya, maksudnya kayak gimana kita memperkenalkannya gitu kan. Nah, pertama itu kita berfokus pada sosial media marketing. Kenapa? Karena di zaman ini ya, sangat penting banget kita bisa menguasai sosial media marketing itu sendiri. Kita bisa memunculkan produk-produk kita di tipe sosial media seperti Facebook, terus Instagram, kemudian Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee gitu. Jadi mereka bisa membelikan dengan cara yang cukup mudah gitu.
Kemudian kita juga sediakan pasti website kita sendiri gitu yang gokrapu.com. Nah, di sana kita bisa memberitahukan produk apa aja yang kita jual, terus kayak sistem apa yang kita jual, terus kayak lokasinya di mana, terus ada hotline-nya, mau alamat dan lain sebagainya yang memberikan informasi mengenai usaha kita. Ya, yang terakhir adalah word of mouth gitu. Jadi dari mulut ke mulut, karena dari mulut ke mulut itu bisa meningkat drastis karena misal satu konsumen itu udah tertarik banget gitu, konsumen lain pasti juga kayak penasaran gitu kan, emang iya bagus gitu, terus yang konsumen ini bilang iya bagus, jadi ikutan beli gitu. Terus kalau misalnya itu terus makin meningkat gitu. Mungkin selanjutnya adalah pembahasan mengenai key partnership gitu, yaitu mengenai distributor dan konsumen. Jadi key partnership kita itu adalah distributor dan konsumen. Jadi kita distributornya kita harus menjalin hubungan dengan baik gitu, kayak kita memberikan agreement kayak kesepakatan di awal untuk jangka panjang gitu, pengiriman bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian untuk konsumen sendiri kita menjamin kualitasnya agar tetap baik gitu dari produk kita. Selanjutnya untuk customer segmentation itu terfokus pada dua, itu pedagang pengumpul terus sama end user. Jadi kenapa pedagang pengumpul? Karena pedagang pengumpul ikan kerapu ini biasanya memiliki link-link lebih luas gitu kan. Jadi kita bisa, mungkin mereka bakal melakukan ekspor kepada luar negeri gitu kan, sehingga produk kita semakin dibutuhkan gitu. Jadi bisa meningkatkan usaha kita. Oke, selanjutnya buat end user. Jadi tentunya nggak hanya distributor kan yang membutuhkan, restoran atau pribadi juga bisa membutuhkan produk kita. Makanya ini lebih kayak dalam kebutuhan lebih sedikit dibandingkan pedagang pengumpul itu sendiri. Nah, buat cost structure sendiri itu biayanya kira-kira untuk bahan baku, gaji pegawai, dan marketing promotion. Bahan baku ya seperti proses produksi tadi, kita pasti tentukan membutuhkan duit kan. Kemudian ada gaji pegawai. Gaji pegawai itu lebih kepada tenaga kerja kita. Terus yang terakhir sama adanya marketing and promotion, dimana seperti pemasangan iklan dan lain sebagainya. Kemudian untuk revenue stream dilakukan dengan dua cara, itu ada pembayaran tunai maupun pembayaran non tunai. Untuk pembayaran tunai bisa dibayarkan 100% apabila ingin beli langsung di toko kami. Untuk para pengumpul ikan, dia bisa bayar DP dulu 50% untuk kepastiannya. Kemudian kalau udah diterima lagi harus membayar 50% lagi. Sedangkan untuk biaya non tunai itu sendiri digunakan melalui transfer bank. Bank yang kami sediakan ada BCA, ada Mandiri, ada juga BSI. Oke, selanjutnya itu adalah analisis usaha. Oke, dari pertama kita lihat banyak uang di sini ya. Pertama itu ada total investasi, biaya investasi itu totalnya adalah 22.455.000. Jadi di sini biaya ini sudah termasuk pembuatan sistem KJA, pembuatan rumah pos jaga, sama sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam budidaya nantinya. Kira-kira membutuhkan sekitar 22.455.000. Kemudian untuk biaya operasional atau siklus ini lebih kayak proses budidayanya itu sendiri memakan biaya sekitar 65.527.000 gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, dari hasil biaya yang kita keluarkan, nah produksi yang bakal dikeluarkan kira-kira target atau biasanya per siklus itu mencapai 125.125.000. Nah, tentunya ini keuntungannya cukup tinggi ya. Keuntungan bersihnya itu 59.598.000 dengan tingkat presentasinya sebesar 91%. Nah, kalau misalnya dilihat dari keuntungan bersih tersebut, tentunya usaha ini bakal berkelanjutan kan. Apalagi profit yang begitu tinggi gitu kan. Dengan biaya ya perbandingannya jauh sih ya antara biaya dengan hasilnya gitu. Jadi ini cukup bisa untuk bertahan terus menerus. Nah, agar bisa mencapai keuntungan seperti itu, minimal kita menjual satu ekornya itu 18.329 gitu.
Nah, dengan pengambilan modal kira-kira itu sekitar setengah tahun udah bisa balik modal gitu, atau 6 sampai 7 bulan sudah bisa balik modal. Oke. Oke, berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, kita bisa tarik kesimpulan untuk menjawab tujuan di awal. Jadi, rancangan usaha budidaya ikan kerapu menggunakan sistem KJA ini memiliki tahapan sebagai berikut, yaitu pemilihan lokasi, pembuatan teknologi, pemilihan bibit, cara mendapatkan benih, penanganan hasil tangkapan benih, penebaran benih, pemberian pakan dan cara pemberiannya, perawatan rakit dan keramba, pengendalian penyakit, panen, dan tahap pemasaran. Dan untuk menganalisis strategi pemasaran agar bisa tetap berkelanjutan, kita bisa menggunakan sistem bisnis model canvas yang seperti tadi telah dijelaskan gitu kan, karena bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan usaha. Nah, selain itu juga analisis usaha bisa digunakan untuk mengetahui apakah usaha ini bakal berkelanjutan atau tidak loh, karena dari analisis usaha kita dapat tahu loh keuntungannya gimana. Oke. Berikut itu ada daftar pustaka dari ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.